in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let Oke teman-teman, kita akan coba test drive mobil Impala dengan mesin V8 Edelbrock. Oke. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. my whole life I just wanted someone who would notice. Oke, teman-teman para pecinta otomotif khususnya roda 4 dan khususnya lagi mobil klasik, di samping saya ini ada satu unit mobil klasik keluaran Impala tahun 1962. Bicara tentang mobil ini, saya sangat terkagum-kagum sekali karena untuk kondisi tahun 1962 bisa mendapatkan kondisi yang bagus seperti ini. Nanti kita mungkin akan review dan bahas secara singkat mengenai mobil Impala 1962 ini, karena ini untuk menjadi kondisi seperti ini melalui proses yang emang cukup lama karena hasil full restorasi. Jadi kita bicara sepintas mengenai spek eksterior, interior juga kita akan bicara tentang mesinnya. Kita bicara dulu tentang mesinnya ya. Kita akan buka kap mesinnya dulu. Jadi mobil Impala ini sudah mengadopsi mesin yang cukup luar biasa. Ini mesin V8 big block 8 silinder Edelbrock. Bayangkan aja. Silakan teman-teman semua, khususnya para penghobi mobil klasik Impala ini, dengan memakai mesin seperti ini, gimana rasanya ketika dikendarai. Makanya tadi saya coba test ride, sangat luar biasa ketika saya mengendarai mobil Impala tahun 62 ini. Tidak seperti mobil tua, karena kenapa? Sudah ditunjang dengan mesin yang cukup mumpuni untuk mobil ini. Jadi mobil kita tutup dulu ya. Jadi mobil ini sudah memakai transmisi matic ya. Ini sudah memakai transmisi matic. Ada di kursi, kita ke sebelah sini dulu aja.
Ini maticnya cukup ini ya, cukup kalau buat yang mungkin baru melihat mobil tua pakai transmisi matic ya seperti ini. Ini tuas maticnya. Jadi di sini udah ada indikator untuk maticnya. Mungkin bisa lebih disorot ke sini ya. Nah, ini indikatornya 1, 2, drive, netral. Ini untuk mundur, ini untuk parking. Ini dalam posisi sekarang parking ya. Interiornya bisa dilihat sebersih dan semewah ini saya bilang karena apa? Ini kelihatan bener-bener maksimal dengan tombol-tombol dan indikator-indikator yang masih menempel, juga hasil yang maksimal dari restorasinya. Kita akan coba sambil nyalain ya. Nah, suara mesinnya bisa didengarkan ya. Ini indikator-indikatornya fungsi semua ya, bisa dilihat. Ketika kita bejek gas, ini sampai langsung naik ke 1000. Kita bejek gas lagi sampai 3000. Oh, keren. Kita coba matiin lagi. Ini juga sudah dilengkapi dengan supaya mengendara Impala ini nyaman. Ini sudah dilengkapi dengan AC ya. Ini AC-nya seperti ini. Ini pakai Denso dengan 4 lubang angin. Ini AC-nya. Tipnya juga ini masih terpasang dengan baik. Tip Chevrolet asli bawaannya. Indikatornya ini indikator temperatur, sebelah sini masih fungsi utuh. Kita nyalain lagi. Nah, ini temperaturnya, indikator temperaturnya ini ya. Terus ini tuas untuk lampu sen tuh. Tuh, ini masih nyala lampu sen. Kiri, kanan. Ini indikator bensinnya ini seperti ini. Nah, kita akan sekalian kita akan bahas mengenai interiornya. Interiornya ini cukup luar biasa, cukup istimewa saya bilang. Makanya untuk para pecinta mobil klasik, mungkin ini bisa dijadiin acuan atau patokan ketika akan membangun atau merestorasi mobil Impala ini. Ini cukup menarik ya, ini karena fiberglass ya, tanpa tiang. Ketika emang diturunkan kacanya, kondisinya seperti ini. Catnya juga ini maksimal sekali karena apa? Terlihat sangat mewah dan elegan. Untuk menambah performa dan hasil maksimal juga, pelek ini sudah ditambahkan atau diganti atau dipasang ini pakai pelek Ridler ya. Ridler dengan ring 17, ukuran ban 245/45, jadi tebalnya cuma 45 ya. Tampak depan, kita akan lihat tampak depan. Tampak depan ini kelihatan cukup mewah dan elegan. Karena apa? Saya bilang ini eksotis. Kenapa eksotis? Nggak bakalan bosen ini dilihat mobil aslinya. Lampu-lampu juga terpasang dengan baik. Ini bumper depan juga masih utuh, masih bagus. Terus yang saya bikin kagum, part-part kecilnya pun ini masih terpasang dan dipasang sesuai kapasitasnya. Seperti ini, lambang ini kelihatan sepele, tapi ini cukup mempengaruhi ke kondisi mobil Impala ini. Kalau wiper terpasang 2, biasa dia naik ke atas ya ketika emang posisi hujan. Nah, spionnya ini, kaca spion kanan kiri ini kelihatan mereknya Chevrolet ya. Jadi masih mempertahankan merek Chevroletnya. Kita bicara ke bagian belakang mungkin. Nah, ini teman-teman semua, ini emblemnya Impala masih terpasang dengan baik, luar biasa. Tampak belakang
tampak belakang mobil ini sangat eksotis sekali. Bisa dilihat dari pemasangan lampu yang sangat serasi dengan tampilan belakang dan bempernya. Yang punya menambahkan atau mengadopsi knalpot Borla. Ini bisa dilihat mereknya Borla ya. Supaya emang performa mobil ini semakin bagus ya, semakin enak dan semakin mantap lah. Tampilan kanan mungkin seperti ini. Bisa dilihat teman-teman ya. Ini untuk bagian belakang rodanya ini kelihatan 3/4 yang kelihatan, karena emang seperempatnya dia agak celup ke dalam ya. Kita buka bagian belakangnya. Jadi kapasitas mobil ini bisa dipakai untuk kapasitas 5 orang. Bagian belakang juga cukup luas. Bisa dilihat teman-teman, ini bagian dalam interiornya luar biasa, sangat istimewa sekali. Udah sangat istimewa ditambah sekali. Mantap. Jadi sekali lagi untuk teman-teman semua, mobil tua sudah ditambahkan mesin big block Edelbrock, ditambahkan lagi dengan transmisi matic, otomatis pasti akan nyaman. Dan ketika emang saya tadi tes drive, ini mobil nyaman ya, nyaman dikendarai, tenaga juga maksimal, sehingga tidak salah lah. Emang orang mungkin akan kaget untuk mendapatkan hasil seperti ini, mungkin harganya berapa sih, atau kasarnya ini mobil harga berapa sih. Sebagai bahan masukan untuk teman-teman semua, mobil ini meskipun tahun tua, ini tahun 1962, harganya ini di atas harga mobil Alphard terbaru. Nah, ini silahkan aja asumsinya dikembangkan masing-masing. Cuma saya ngasih gambaran harga mobil ini, harganya di atas harga mobil Alphard terbaru. Gambaran singkat mengenai mobil ini, mungkin intinya, jadi mobil ini full restorasi, mesin V8 dengan transmisi matic, hardtop, 4 pintu, hasil maksimal. Mungkin gambaran secara sepintas mengenai mobil ini saya cukupkan sekian. Jadi mobil ini pemiliknya ownernya Pak Haji Irfan Septia. Nanti kita akan cantumkan IG-nya di bawah ini, karena nanti satu persatu mobilnya akan saya review, akan dibahas supaya teman-teman semua atau penonton semua penasaran, karena beliau ini emang salah satu penghobi dan pecinta otomotif. Gambaran singkat mengenai bahasan mobil ini saya cukupkan sekian. Untuk pertanyaan dan lain-lain nanti bisa di kolom komentar. Jadi pada intinya, jadikanlah kendaraan ini sebagai suatu karya seni, sehingga kita akan lebih indah untuk menikmatinya. Om Ipan, terima kasih, mobilnya udah saya bahas secara singkat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk penonton dan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.